Shalom, Shalom dari New Halo. York ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Maaf kami ada sedikit gangguan ya, jadi kami terlambat 10 menit untuk tayang. Tapi puji nama Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, kami semua dapat mengatasi persoalan yang sedang kami hadapi mengenai teknis ya. Saya mau menyapa dulu Bapak Pendeta narasumber kita, Bapak Pendeta Yater ya. Iya, shalom Ibu. Shalom Pak, Shalom apa Ibu. kabar? Baik, puji Yahoo, Tuhan. Yahoo, Yahoo bahasa Nias. Vanuatu. Ya, ya saya Baik. bangga kok. Saya orang Nias. Saya berasal dari Gunung Sitoli, Nononiha, Ono Gunung Sitoli ya. Jadi saya menyapa Makasih. teman-teman juga yang ada di live streaming bersama kami. Kalau Anda dari Nias, saya menyapa Anda Yahoo ya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita akan memulai acara ini, tentunya kita akan berdoa dulu. Ya, saya akan minta Ibu Aling untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Dipersilakan. Ya, baik, Ibu Eni, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapak. Nah, karena sekali lagi kami bisa berkumpul pada malam ini di kelas Ema Adonai untuk kembali bersama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Ya Bapak, kiranya selalu ada penyertaan dan pimpinan dalam kelas kami. Berkatilah moderator kami, Bu Yeni, yang memimpin kelas ini, dan juga para operator yang bekerja di belakang layar, sehingga semua bisa berjalan dengan lancar, dan juga berkati internet kami ya Bapak, sehingga internet kami juga bisa berjalan dengan lancar dari pembelajaran kelas ini dari awal hingga akhir. Dan berkatilah juga Pak Pendeta Yater Zebua yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan kami patahkan ya Tuhan segala kuasa kegelapan yang akan mengganggu acara kelas kami dalam nama Yesus, dan beri urapilah Pak Yater agar bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu ini sesuai dengan kehendak hati-Mu, dan berikanlah kami hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap setiap perkataan kebenaran firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, dan bukakanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga setiap firman yang masuk di dalam hati dan pikiran kami, dia tidak menjadi sia-sia, tetapi menjadi rema di dalam diri kami, dan yang akan selalu menuntun kami kepada kebenaran, dan juga mampukan kami untuk melakukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga kami bisa memberitakannya dan mengajarkan kepada sesama kami, dan memampukan kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan-Mu dan dalam nama-Mu. Kami panjatkan haleluya, amin. Amin, amin. Terima kasih untuk Ibu Aling yang telah memimpin kita di dalam doa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Bapak Pendeta Yater ini adalah seorang dosen ya. Nah, mari kita melihat ya profil beliau. Dipersilakan operator. Salam semua, selamat datang kembali di Ema Adonai, dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Yater Zebua, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Beliau lahir di Gunung Sitoli pada tanggal 15 Agustus tahun 1966. Beliau sudah berkeluarga dan dikaruniai 2 orang anak dan 2 cucu. Pendidikan S1 Teologia di Institut Teologia dan Keguruan Indonesia Jakarta ITKI. S2 Teologia di Sekolah Tinggi Teologia IKAT Jakarta. S3 Teologia di Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta. Pelayanan. Beliau adalah Gembala GKSI Bethlehem Satelit Grogol Permai. Beliau juga menjadi Ketua STT Sangkakala Jakarta.
Ya, terima kasih Bapak Operator yang telah menayangkan profil beliau ya. Nah, kita sudah tidak ragu lagi Bapak Pendeta Yater ya, punya pengalaman yang luar biasa dan satu keberuntungan buat kami di Jumsema Adonai, Bapak Yater mau memberikan pengajaran tentang ini. Wah, ini tema yang sangat menarik, Pak. Banyak yang mengatakan, wah ini temanya luar biasa ini. Apa pandangan Alkitab tentang LGBT ya? Ini banyak sekali orang yang mau mendengarkannya. Baik Pak, untuk waktu dipersilakan untuk memaparkan kepada kami. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Heni. Pertama-tama saya minta maaf karena sedikit tadi ada gangguan juga kepada teman-teman yang bergabung dalam Zoom ini. Minta maaf karena ada sedikit kesalahan teknik. Nah, kemudian saya berterima kasih untuk Ibu Heni sama-sama dari Nias Yahowu. Yahowu. Ya, yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk bisa kita sharing pada malam hari ini dengan tema pandangan Alkitab tentang LGBT. Nah, Bapak Ibu, saya coba share ya materi yang kita akan pelajari pada malam hari ini. Bisa kelihatan materi saya? Bisa terlihat? Bisa. Bisa ya. Oke. Saya lanjut ya. Nah, ini keluarga saya. Nah, sharing kita malam hari ini sekitar pertama fenomenal daripada LGBT. Kemudian apa itu LGBT? Kemudian nanti kita akan melihat kajian teks Alkitab tentang LGBT atau homo atau lesbi di dalam Alkitab. Kemudian apa perspektif dari Alkitab terhadap LGBT? Lalu kita juga nanti pentingnya bahwa mereka-mereka yang sudah terlibat dalam LGBT ini bagaimana pembaharuannya atau pemulihan mereka. Nah, apa respon kita juga terhadap kelompok ini? Karena ada beberapa faktor juga, ada mereka yang menolak, ada mereka yang menerima, dan sebagainya. Lalu terakhir nanti mungkin kita ada ruang tanya jawab. Oke, Bapak Ibu, saya mulai LGBT. Nah, fenomenal dari LGBT bahwa perilaku LGBT telah menjadi masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat dunia dewasa ini. Hal ini menjadi fenomenal yang sangat mengkhawatirkan karena mereka sangat berkembang cepat dalam berbagai lapisan masyarakat. Ya, baik di lingkungan pekerjaan, lingkungan pendidikan, bahkan di berbagai kelompok masyarakat lainnya, termasuk di lingkungan keagamaan, juga dalam kekristenan, Bapak Ibu. Jadi, pergerakan LGBT ini sudah tidak terbatasi dengan ruang, ya, waktu dan kelompok-kelompok. Mereka sudah menyelusup di sana. Oke. Nah, cikal bakalnya daripada LGBT ini adalah terbentuknya dengan Gay Liberalism Forum, ya, di London pada tahun 1970-an. Gerakan ini terinspirasi dari gerakan pembebasan sebelumnya di Amerika Serikat pada tahun 1909 yang terjadi di Stonewall. Oke, pada akhir tahun 1970-an gerakan LGBT terjadi mulai berkembang melalui kegiatan organisasi. Jadi tahun 1970-an itu mereka sudah mulai terorganisir, walaupun mereka tidak terang-terangan, tapi mulai ada kelompoknya dari pribadi-pribadi dari negara satu ke negara lain, lalu terorganisasi yang dilakukan oleh kelompok wanita transgender, ya, atau yang kemudian kita kenal sebagai waria atau banci. Nah, mobilisasi kaum gay dan lesbian terjadi pada tahun 1980-an. Nah, mereka mulai menunjukkan diri melalui penggunaan media cetak dan pembentukan kelompok-kelompok kecil termasuk di Indonesia. Nah, itu kurang lebih sekilas tentang latar belakang munculnya LGBT. Nah, sampai bulan Agustus 2015 ini tadi juga ada materi yang saya dapatkan, ya. Sekarang ini kurang lebih ada 30 negara, ya, 30 negara yang menyetujui pernikahan sejenis.
Ah, ini tantangan bagi kita nih, ya. Tantangan bagi kita. Taiwan itu tahun 2019 menyatakan diri atau menyetujui pernikahan sejenis. Oke. Nah, kemudian apa itu LGBT? Nah, kita tahu ya lesbian, kemudian gay, bisex dan transgender. Nah, LGBT ini adalah merupakan penyimpangan seksual. Sekali lagi, merupakan penyimpangan seksual, bahkan sebagai bentuk orientasi seksual yang muncul di luar kehendak Tuhan. Ya, kenapa? Karena LGBT itu, misalnya lesbian itu adalah orientasi seks seseorang wanita yang hanya memiliki hasrat seksual terhadap sesamanya. Oke ya, jadi ini lesbian wanita dengan wanita, gay itu pria dengan pria, oke. Kemudian bisex itu jadi dia bisa ke laki-laki dengan laki-laki, dia bisa ke laki-laki dan perempuan. Nah, itu bisex. Oke, kemudian transgender ini adalah orientasi seks seorang pria yang mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang wanita dan seorang wanita mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang pria. Jadi biasanya ini operasi, ya, laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, ya. Oke. Nah, LGBT ini jadi suatu penyimpangan seks yang sesungguhnya yang diciptakan oleh Tuhan. Makanya dia sangat bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Oke. Nah, apa kajian Alkitab terhadap LGBT? Nah, kalau kita belajar di dalam Alkitab, khususnya dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, bagaimana awal permulaan Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk beranak cucu. Jadi sekali lagi, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk beranak cucu. Dalam Kejadian 1:26 berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ayat 27-nya, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan. Nah, ini penekanannya di sini bahwa pada mulanya Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Diciptakannya lah mereka, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Kepada siapa? Kepada laki-laki dan perempuan. Kalau kita tahu manusia pertama itu Adam dan Hawa, Bapak Ibu. Ya, hanya dua, laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa. Nah, dia berkata, beranak cuculah dan bertambah banyak. Nah, kalau LGBT tidak bisa beranak cucu dan tidak bisa bertambah banyak. Kenapa? Sejenis. Nah, jadi di sini saja kita sudah melihat bahwa kegiatan seksual LGBT itu adalah penyimpangan dari kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi berkata, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Nah, manusia adalah ciptaan Allah menurut gambar atau citranya disebut laki-laki dan perempuan dan diberi perintah untuk beranak cucu yang pada gilirannya melibatkan unsur seksualitas dalam hubungan laki-laki dan perempuan, Bapak Ibu. Oke. Nah, Yesus juga mengutip ya dalam Perjanjian Baru, Yesus mengatakan ya dalam Matius 19 ayat 4. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ini perempuan, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, firman Tuhan menjelaskan bahwa kepuasan seksual dibenarkan
jika kepuasan seksual itu direalisasikan antara satu laki-laki dan satu perempuan dalam ikatan pernikahan. Ya, nanti kalau kita baca Ibrani 13 ayat 4 itu bahwa bagaimana bisa menjaga kekudusan pernikahan. Nah, sehingga jelas menutup kemungkinan adanya hubungan sesama jenis. Oke, Bapak Ibu, ini beberapa ayat yang menunjukkan kepada kita bahwa manusia pertama itu yang diciptakan oleh Tuhan adalah laki-laki dan perempuan. Kemudian yang diberkati oleh Tuhan dalam pernikahan adalah laki-laki dan perempuan. Adam dan Hawa di manusia pertama. Nah, bagaimana perspektif Alkitab tentang LGBT? Oke. Alkitab yang adalah firman Allah, otoritas tertinggi dalam menentukan sebuah tindakan atau etika Kristen. Nah, ini perlu saya jelaskan di sini karena seringkali toleransi daripada LGBT ini ketika bicara tentang HAM atau hak asasi manusia. Karena kelompok ini menuntut bahwa mereka adalah manusia, mereka adalah ciptaan Tuhan. Iya benar, mereka juga ada di dunia ini sama dengan manusia lainnya. Iya benar. Tetapi dari segi pernikahan, dari segi kebenaran firman Tuhan, maka landasan etika kita bukan HAM, tapi landasan dari etika kita adalah firman Allah. Ya, Bapak Ibu, landasan etika kita adalah firman Allah. Nah, Alkitab menentang semua praktek seksual yang salah termasuk LGBT. Ya, Bapak Ibu, dalam ajaran Kristen bahwa perilaku seksual LGBT adalah suatu perbuatan dosa yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Tadi dari awal kita sudah melihat bahwa Tuhan memang menciptakan seks, tapi seks yang diperlakukan antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan kudus. Bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Oke. Nah, kalau kita mempelajari dalam Alkitab bahwa Tuhan menghukum, ya, hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Misalnya dalam Roma pasal 1 ayat 26 sampai 27. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Nah, jadi ini di Perjanjian Baru ya Bapak Ibu, ini ungkapan Rasul Paulus. Ternyata juga dalam Perjanjian Baru zaman dulu sudah ada tindakan-tindakan, bahkan di Perjanjian Lama nanti kita akan melihat mengenai homo atau lesbi. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dalam ayat ini Rasul Paulus menyebut perilaku homoseksual dengan sebutan hawa nafsu yang memalukan, persetubuhan yang tidak wajar, dan menganggapnya sebagai kesesatan. Oke ya, jelas ini ya. Nah, kalau kita lihat juga di dalam Imamat 18 dan Imamat 20, kita akan menemukan beberapa ayat yang menunjukkan di sana juga adanya perbuatan homoseksual. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan. Ini adalah merupakan perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Karena itu suatu kekejian. Pasal 20 ayat 13, bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Jadi dari kebenaran firman Tuhan ini jelas kepada kita bahwa perbuatan LGBT itu merupakan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan Tuhan menghukum mereka yang melakukan tindakan-tindakan seperti itu.
Nah, selanjutnya mengenai bentuk dan jenis pelanggaran dalam hubungan seks secara eksplisit diuraikan dalam kitab Imamat. Nanti Bapak Ibu bisa baca dalam Imamat 18 ayat 7 sampai 23. Itu lebih detail nanti mengenai penyimpangan-penyimpangan dari seks ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, kalau kita pelajari juga dalam Perjanjian Lama, selain tadi dalam Imamat mengenai peristiwa Sodom dan Gomora. Ya, Bapak Ibu pasti tahu kisah Sodom dan Gomora dalam Kejadian 19 ayat 4 sampai 7. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka." Nah, perhatikan kata supaya kami pakai mereka. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat." Nah, kita tahu kisah ini Bapak Ibu, ya, Lot ini adalah keponakan daripada Abraham. Ketika mereka berpisah, Lot memilih Sodom dan Gomora. Kemudian Abraham memilih yang sebelahnya, yang kelihatannya gersang dan tidak berarti. Tapi ketika kejahatan Sodom dan Gomora sampai kepada Tuhan, lalu Alkitab mengatakan bahwa Tuhan mengirim malaikat, ya, utusan Tuhan di Sodom dan Gomora. Kemudian mereka numpang atau ditampung oleh Lot, Bapak Ibu. Nah, ketika orang-orang Sodom dan Gomora tahu bahwa ada laki-laki yang masuk di dalam rumah Lot, yang ditampung oleh Lot, lalu mereka minta kepada Lot supaya orang-orang itu dikeluarkan dari rumahnya si Lot. Ya, supaya apa? Nah, ini dia, supaya kami pakai mereka. Nah, ini bahasa Indonesia agak lebih sederhana, ya. Tapi dengan kata lain bahwa itu kisahnya itu. Jadi dua orang laki-laki yang diutus untuk mengintai Sodom dan Gomora, lalu nginap di rumah Lot, tapi orang-orang muda atau laki-laki dari Sodom dan Gomora meminta kepada Lot supaya mereka dikeluarkan dari rumah untuk apa? Untuk mereka melakukan tindakan perzinahan. Nah, oke. Nah, kita melihat kata supaya kami memakai mereka dalam ayat 5 jelas menunjukkan itu praktik homoseksual. Kalau kita lihat misalnya dalam terjemahan bahasa Indonesia bebas ya, bahasa Indonesia bebas itu supaya kami dapat bercampur dengan mereka. Nah, kalau kita lihat juga dalam terjemahan Contemporary English Version juga CEF ya, so can have sex with him. Jadi biarlah kami, nah itu saudara, jadi bisa berhubungan seks dengan mereka. Kata supaya kami memakai mereka. Ini ya. Kemudian kalau kita lihat juga dalam terjemahan lain, misalnya Today's English Version juga dia mengatakan have sex with him. Nah, jadi berhubungan seks dengan mereka. Jadi jelas adanya praktek homoseksual dari penduduk Sodom. Sehingga kalau kita perhatikan ayat sebelumnya, khususnya dari Kejadian 18, kita temukan bahwa dosa Sodom sangat berat. Ya, di dalam Kejadian pasal 18 itu menyatakan bahwa dosa Sodom sangat berat. Nah, dosa apa yang ada di Sodom itu yang sangat berat adalah homoseksual. Makanya pada akhirnya Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora. Ya, kita tahu kisah itu, Lot lari karena diperintah oleh yang diutus oleh Tuhan itu, tapi sayang sekali istri Lot melihat ke belakang dan sejarah Alkitab mencatat bahwa istri Lot menjadi tiang garam. Nah, ini alasan kenapa Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora. Karena dalam Sodom dan Gomora penuh dengan dosa tentang homoseksual. Oke, kita belajar lagi ya. Nah, Kejadian 18 ayat 20, sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. 21. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah
kelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak? Aku hendak mengetahuinya. Kalau kita bandingkan dengan Yudas, nah ini juga ya, jadi itu peristiwa di Sodom dan Gomora ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di Perjanjian Baru Yudas ya mengutip ya Yudas 1 ayat 17 berkata demikian, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Jadi apa yang terjadi di Sodom dan Gomora, penulis Yudas ini bukan Yudas Iskariot ini ya Bapak Ibu, tapi Yudas murid Yesus, dia melihat bahwa di akhir zaman juga akan muncul dosa Sodom dan Gomora yang hanya memuaskan hawa nafsu yang tidak wajar. Uraian teks tersebut di atas membuktikan bahwa Allah menilai perilaku LGBT sebagai pelanggaran serius atas perintah Tuhan karena disebut sangat berat dosanya itu di Sodom dan Gomora dan dianggap sebagai penyimpangan seksual. Oke, Bapak Ibu, nanti kita akan sharing ya. Nah, ada lagi satu peristiwa perbuatan noda di Gibea. Nah, kisah di Gibea ini ada seorang imam Bapak Ibu, lalu dia punya istri. Kemudian istrinya ini diam-diam selingkuh istilahnya. Nah, ketika dia selingkuh, dia pulang ke rumah orang tuanya. Nah, ketika imam ini mengetahui hal itu, dia jemput nih istrinya nih. Dia jemput, dia ambil kembali, lalu dia bawa kembali ke kampungnya. Kurang lebih ya, seperti begitu. Tapi karena mereka sudah malam di perjalanan, kalau zaman dulu kan nggak ada pesawat, nggak ada mobil, jalan kaki, Bapak Ibu. Nah, mereka singgah di satu kota. Lalu singgah di satu kota, mereka ditampung oleh seorang ya orang tua yang punya rumah di situ untuk mereka menginap di situ. Nah, ini kisahnya ya. Lalu ketika mereka menginap di rumah itu, ternyata orang-orang Gibea itu mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan itu, imam itu ada di dalam rumah orang tua yang menampung mereka. Lalu mereka datangin orang tua yang menampung mereka itu. Tetapi sementara mereka mengembirakan hatinya, datanglah orang-orang kota itu, orang-orang dursila, mengepung rumah itu. Jadi rumah yang menampung imam dan istrinya tadi nih. Mereka mengedor-ngedor pintu sambil berkata kepada orang tua pemilik rumah itu, bawalah keluar orang yang datang ke rumahmu itu supaya kami pakai dia. Nah, istilah pakai dia lagi tadi ini bicara tentang homo. Karena yang meminta itu adalah laki-laki. Oke? Lalu keluarlah pemilik rumah itu menemui mereka dan berkata kepada mereka, tidak saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat karena orang ini telah masuk ke rumahku. Jangan kamu berbuat noda. Jadi yang punya rumah ini tahu bahwa tindakan mereka akan melakukan memperkosa laki-laki ini atau imam ini. Oke? Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu. Baiklah kamu kubawa keduanya keluar, perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik. Tetapi terhadap orang ini janganlah kamu berbuat noda. Kata supaya kami pakai di dalam ayat 22 sangat mirip dengan kata-kata orang Sodom ya tadi. Dalam ayat ini berarti orang-orang laki-laki Gibea itu mau berhubungan seks dengan orang Lewi yang juga adalah laki-laki. Oke? Bukan imam tadi, maaf ya, orang Lewi, orang Lewi. Ya, maaf saya salah, orang Lewi. Nah, dalam hakim-hakim ini juga kita menemukan bahwa kami akan pakai mereka itu send him out ya, so we can have sex with him. Jadi berhubungan seks, saudara. Nah, dalam kisah selanjutnya diceritakan bahwa orang Lewi itu menyerahkan gundiknya lalu diperkosa oleh orang Gibea. Jadi tadi yang mereka minta adalah orang Lewi itu, ya Lewi itu. Tetapi akhirnya Lewi itu dia memberikan istrinya. Tapi mereka juga perkosa. Berarti ini kan biseksual. Jadi selain mereka sebagai homo, jadi juga mereka sebagai mereka juga punya nafsu terhadap lawan jenis. Nah, jika dianalisa dari fakta dalam ayat-ayat di atas bahwa pada awalnya mereka meminta orang Lewi yang adalah
laki-laki untuk mereka pakai, tapi pada akhirnya mau juga berhubungan dengan gundik orang Lewi yang adalah perempuan. Jelas mereka juga adalah biseksual. Ini nanti kalau baca kisahnya itu di Hakim-Hakim itu luar biasa, sampai akhirnya Lewi itu ya istrinya mati dan Lewi itu memotong-motong mutilasi lah kalau sekarang itu ya, dimutilasi lalu dia bagi 12 kalau nggak salah, dia menjadi peringatan itu bagi orang Israel. Oke, Bapak Ibu, dari uraian di atas menegaskan bahwa Alkitab secara tegas melarang perilaku LGBT. Apapun alasannya, ya tadi seringkali mereka menggunakan alasan mengenai HAM supaya komunitas mereka itu dilegalkan. Dan pertimbangannya, pelaku LGBT adalah manusia berdosa yang membutuhkan pemulihan pembaharuan hidup. Oke, nah kaum LGBT bukan manusia berdosa yang harus ditolak. Nah, ini yang memang perlu kita pikirkan hal ini, Bapak Ibu, bahwa memang mereka orang berdosa, tapi bukan dalam arti mereka harus ditolak, tidak, ya, atau disingkirkan, atau dimusuhi, ya, melainkan manusia berdosa yang harus dituntun kepada pemulihan dan pembaharuan hidup, pertobatan, pengampunan dosa, dan keselamatan. Oke, saya lanjut ya. Karena keadaan mereka seperti itu, maka mereka membutuhkan pemulihan atau pembaharuan hidup. Nah, kalau kita baca dalam Roma pasal 6 ayat 16 sampai 23 itu panjang sekali ya, tapi aku baca dengan cepat ya. Masih semangat ya Bapak Ibu? Indonesia malam, Amerika pagi ya Ibu Heni ya. Iya, pagi sekarang Pak, jam 8:44. Mungkin saya bantu Bapak baca ini ya. Di Roma 6 ayat 16 sampai 23. Begini firman Tuhan. Ya. Apakah kamu tidak tahu apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya? Kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu pada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Lanjut ya Bu. Ya, baik. Nah, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena dosa kelemahan kamu. Ya. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Amin. Lanjut Ibu, sebab? Ya, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Heni. Terima kasih luar biasa. Nah, dari pembacaan tadi, maka kita menemukan ada 4 hal. Yang pertama, seorang berdosa berada dalam kuasa dan keterikatan dosa dan menuju kematian kekal. Jadi seorang berdosa karena hidup dalam dosa terikat dengan dosa. Dan kalau dia tidak dipulihkan, maka hidup dalam kekekalan, kematian yang kekal. Ya,
Yang kedua, seorang berdosa membutuhkan pembebasan dari dosa. Jadi supaya dia tidak mengalami kematian yang kekal, maka dia membutuhkan pembebasan dari dosa. Nah, seorang berdosa membutuhkan pembaruan hidup dari kecenderungan hidup cemar dan durhaka dan beralih kepada hidup kebenaran dan kudus. Seorang berdosa memerlukan karunia Allah agar terbebas dari hukuman kekal yang memperoleh hidup kekal dalam Kristus Yesus. Jadi, pemulihan yang sempurna dari segala kelemahan manusia, dari setiap dosa, termasuk dosa LGBT, kita hanya mendapatkannya ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena di kayu salib, Yesus telah tanggung semua. Dia mengatakan tetelestai, sudah selesai. Orang yang hidup di dalam Kristus harusnya dia terbebas dari segala belenggu dosa. Siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, menjadi manusia baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau kita bertanya, apakah orang-orang LGBT yang terikat dengan dosa seks, penyimpangan seks itu boleh bisa dipulihkan? Sangat bisa dipulihkan ketika mereka percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, oke Bapak Ibu, bagaimana respon kita terhadap mereka yang mengalami atau terikat dengan dosa LGBT ini? Yang pertama, kita harus mengasihi pribadi mereka. Bisa baca Bu yang Yakobus 1 ayat 23, Ibu Heni? Oke, Yakobus 1 ayat 23, Ibu. Baik. Iya, Ayatnya ada di sini ya Pak ya? Nggak ada ya? Saya akan ambil ayatnya dulu ya. Baik, iya, boleh. Yakobus. Perjanjian Baru, Yakobus 1 ayat 23. 1 ayat 23 berbunyi demikian. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Oke. Dia berkata begini, bahwa kita harus mengasihi pribadi mereka. Sebab itu hangatlah sesuatu yang kayaknya salah ini, maaf ya, salah ini ayatnya Bu. Aku cari dulu nanti ya. Aku cari dulu, oke? Kaum LGBT merasakan kecemasan yang mendalam oleh karena stigma negatif dari masyarakat. Oleh sebab itu, kita orang-orang percaya atau pengikut Kristus hendaknya tidak melakukan penolakan terhadap pribadi orangnya, melainkan menerima orang-orang tersebut dalam rangka membimbing dan membawanya kepada kebenaran berdasarkan firman Tuhan. Sorry Bu, kayaknya ayatnya itu salah Ibu. Ya, nanti aku cari ya. Apa kata kuncinya Pak ayatnya? Ayat 25-nya Bu, ayat 25 Bu. Bisa baca Bu, ayat 25. Ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Hukum yang memerdekakan, oke. Ya, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukan. Iya, jadi ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Iya, jadi dengan mereka diterima, kita mengasihi, pribadinya kita kasihi. Dosanya kita tidak kompromi, tapi pribadinya kita kasihi, kita bawa mereka kepada kebenaran firman Tuhan, maka kebenaran itulah yang akan memerdekakan mereka. Oke ya. Nah, kita harus pisahkan antara pribadi orangnya dengan perbuatannya. Nah, karena kan seringkali ini kita satukan jadinya, itu yang membuat kita menolak mereka. Seolah-olah kita menyatukan antara pribadinya dengan perbuatannya. Tapi sebenarnya sama seperti Yesus. Yesus tuh mengasihi kita. Dia benci dosa kita, tapi dia mengasihi pribadi kita.
Nah, seharusnya cara kita, kedekatan kita, penerimaan kita kepada orang-orang LGBT ini, kita mengasihi orangnya, ya, dan kita menuntun mereka untuk hidup di dalam kebenaran, sehingga kebenaran itulah yang akan memerdekakan mereka, melepaskan mereka dari ikatan seksual yang menyimpang itu. Oke, yang kedua melakukan pembinaan. Nah, dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Nah, ini benar nih, Bu. Bisa Ibu Heni baca, Bu? Ya, baik, Roma saya sudah 12 siapkan. ayat 1 sampai 2. Ini ayat Ya. favorit saya, ya. Roma Puji Tuhan. 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Amin. Jadi bagi mereka yang terbelenggu dengan dosa homo, lesbi atau LGBT itu, kita harus membawa mereka untuk masuk di dalam pembinaan, ya. Mereka harus dikembalikan kepada Tuhan, ya. Mereka harus kembali kepada Tuhan. Sehingga mereka akan mengalami pemulihan. Nah, pada umumnya karena memang seperti tadi, hanya Yesus yang bisa memulihkan, maka mau nggak mau kita harus membimbing mereka dalam Kristus. Dengan cara apa? Mereka harus beribadah, pastinya mengaku dosa, menyadari bahwa itu adalah dosa. Itu yang pertama, mereka menyadari bahwa itu dosa. Kemudian kita tuntun mereka dalam ibadah, ya, dalam komsel, live, atau dalam acara seperti ini. Nah, sehingga mereka akan semakin bertumbuh, dan semakin bahkan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, tidak sedikit orang-orang yang berlatar belakang ini, mereka berubah dan Tuhan pakai mereka untuk menjangkau orang-orang yang terikat dengan dosa yang sama. Ya, Bapak Ibu. Yang ketiga, mengupayakan tindakan preventif, ya. Amsal 22 ayat yang ke-6. Bisa baca, Ibu? Ya, saya cari dulu Amsal 22 ayat yang ke-6, ya. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ya, jadi dalam hal ini perlu kerjasama, ya, antara orang tua. Ini kemarin kebetulan saya salah satu diminta untuk pembicara di parenting di sekolah internasional yang ada di Jakarta. Nah, membahas tentang ini karena ternyata kegerakan ini sangat kuat sekali dan dimulai dari lembaga pendidikan. Jadi anak-anak SMP, anak-anak SMA, SD malah jadi udah gayanya sudah beda, ya. Ada satu sekolah di sekolah internasional di Jakarta, toiletnya itu ada toilet wanita, ada toilet pria, ada toilet yang nggak ada ini. Jadi artinya itu toiletnya pribadi yang tidak jelas identitasnya. Ya, itu bayangkan itu, ya. Nah, dalam hal ini perlu kerjasama antara orang tua sekolah dan gereja berjalan beriringan dalam pendidikan anak berdasarkan fondasi Alkitab. Dengan demikian mereka akan memiliki pengharapan untuk bangkit dan melawan segala tindakan LGBT. Jadi 3 hal ini yang menjadi respon kita bagi mereka. Jadi kita tidak boleh menolak mereka, kita tidak boleh membenci mereka, ya, tetapi kita menuntun mereka, kita mengasihi mereka
tapi kita juga tidak boleh toleransi terhadap dosanya. Nah, ini yang perlu kita memahami. Ya, Bapak Ibu. Oke, aku lanjut dulu ya. Oke, sampai di situ. Sampai di situ kita bisa tanya jawab, tapi saya jelasin sedikit. Begini Bapak Ibu, kenapa ini serius? Beberapa hari yang lalu saya baca di artikel, ada seorang laki-laki di Batam, dia membunuh pacarnya laki-laki. Kenapa? Gara-gara cemburu. Jadi ternyata laki-laki ini juga punya pacar laki-laki yang lain. Jadi akhirnya jadi pacarnya yang pertama ini bunuh dia dan itu ditangkap di penjara. Nah, ada satu lagi juga laki-laki, dia juga punya pacar di Bogor, ya, di Bogor itu dia mutilasi itu pacarnya itu laki-laki. Jadi apa ya, kecemburuan homo atau lesbi itu tuh apa ya, kuat sekali gitu. Kuat sekali, ini dosa yang sangat menghancurkan. Ini bahaya sekali, ya Bapak Ibu. Nah, terkait dengan gereja, ini saya pernah baca sebuah artikel beberapa waktu yang lalu ya, di Amerika bahwa ada satu gereja pendetanya homo, dia serumah dengan sejenis, ya, tapi dia khotbah. Lalu jemaat itu, beberapa pengurus dari gereja itu memprotes kepada senior pastornya. Kenapa kamu izinkan dia berkhotbah? Dia kan homo. Lalu pastornya itu berkata begini, nggak apa-apa, kan khotbahnya bagus, penguraiannya bagus, cara penyampaiannya bagus. Jadi dengan dia berkhotbah, banyak orang bertahan dalam gereja itu. Tapi dia homo. Nah, kira-kira bagaimana pandangan kita terhadap hal yang seperti itu, Bapak Ibu? Jadi homo ini bukan lagi di dunia sekuler, tapi udah masuk di dalam gereja. Ada yang saya tahu satu worship leader yang bagus sekali, suaranya bagus, dia tampil, wah kalau dia mimpin ibadah luar biasa. Tapi saya dengar dia adalah homo. Iya. Nah, ada satu pendeta yang cukup besar. Nggak tahu kalau Bapak Ibu pernah dengar atau tidak, ya cukup besar, cukup dikenal, cukup punya jabatan, tapi diisukan adalah homo. Nah, gimana dengan kita dalam hal ini? Oke, Bu Heni, itu kira-kira penyampaian saya. Mungkin lebih enak sharing ya. Iya, silakan baik. Ibu. Wah, luar biasa pemaparannya ya. Jadi kita semakin lebih mengerti. Saya pribadi tadinya cuman hanya tahu Sodom dan Gomora. Ternyata tadi ada kisah lain lagi di kitab Imamat ya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam ruang tanya jawab, saya minta Ibu Aling untuk memaparkan pengumuman buat kita, acara-acara kita di Sema Adonai. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Heni. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, saya akan membacakan acara channel Sema Adonai sampai hari Senin dan channel-channel yang related. Baik, setelah kelas ini di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat masih ada kelas pembelajaran terakhir dari Sema Adonai, yaitu materinya mengenai konseling. Dan temanya kali ini adalah hoarding disorder. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Dedi Kurniawan dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian besok di hari Minggu 29 Oktober 2023 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan ada ibadah online dengan judul tema khotbahnya adalah keberhasilan sejati. Dan di dalam ibadah kami itu juga akan ada yang live singer ya, jadi bernyanyi secara live mengangkat lagu pujian, dan itu dibawakan oleh Ibu Yanti. Dan yang menjadi narasumber dari khotbah kami adalah Pak Pendeta Daniel Palungan yang adalah gembala kami sendiri. Baik, selanjutnya di hari Senin 30 Oktober 2023 di jam 21.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan ada kembali kelas pembelajaran firman. Dan temanya adalah ketika pintu kesempatan tertutup. Ini diambil dari Nats Kisah Para Rasul 16. Jadi setiap hari Senin kita ada materi pembelajaran firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul.
Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pendeta Dr. Setio Nugroho MTH dan moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya ini adalah channel-channel yang relay ke YouTube. Di antaranya channel Sema Adonai, channel Omihen, channel Nebu Ali, channel KH Liraya TV, channel Pendalaman Alkitab, channel Gereja YouTube, channel Antara, dan channel Ganes Sidan. Dan di Sema Adonai, setiap pagi ada renungan pagi, yaitu dimulai dari setiap hari dari Senin sampai Sabtu di jam 5.30 pagi. Dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang memberkati. Jadi mari Bapak Ibu yang terkasih bisa bergabung dengan Sema Adonai untuk mengikuti renungan paginya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang terkasih. Bagi yang belum men-subscribe dan men-share channel-channel kami, harap tolong bantu men-subscribe dan men-share-nya sehingga banyak orang yang bisa mengikuti acara-acara dari Sema Adonai juga dan membantu channel kami untuk berkembang dan menjadi berkat lebih banyak lagi bagi orang banyak. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih atas perhatiannya. Tuhan berkati. Ya, terima kasih untuk Ibu Aling bantuannya untuk mengumumkan acara-acara kita. Saya mau menambahkan buat Bapak Ibu yang terkasih yang ada di live streaming, Bapak Ibu tolong subscribe channel kami Sema Adonai karena ibadah online, renungan pagi Sema Adonai, dan Pondok Daud setiap hari Kamis, dan juga ada renungan singkat dari Bapak Gembala kami, itu tidak di-live-kan di channel-channel yang orang lain ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihatnya di channel kami Sema Adonai. Bapak Ibu, puji nama Tuhan, setelah beberapa saat yang lalu kami sering mendapatkan jawaban teks dari beberapa teman bahwa renungan paginya sangat memberkati, dan begitu juga ibadah online ya. Saya juga kaget yang nonton, wow banyak sekali ya, dan ternyata sudah bisa menjadi berkat buat bagi banyak orang. Baik Bapak Ibu, saat ini kita akan terbuka ruang diskusi bagi Bapak Ibu yang ada di live streaming. Kalau ingin bertanya, tuliskan saja, nanti saya akan membacakan buat Bapak Pendeta Yater Jibua ya. Nah, untuk teman-teman juga yang ada di Zoom, tolong aktif ya, supaya kita bisa diskusi, karena kita masih punya waktu sekitar 45 menit ke depan. Ya, kita bisa punya waktu untuk ngobrol sebelum kita masuk ke dalam pelajaran berikutnya. Baik, itu ada Bu Aling, silakan. Baik, terima kasih Bu Heni kesempatannya. Shalom, selamat malam Pak Yater. Shalom Ibu Ali, selamat malam. Ya. Ya Pak, ini yang saya mau tanyakan adalah bagaimana seseorang itu bisa maksudnya mengalami penyimpangan seksual seperti LGBT itu Pak? Apakah ada pemicunya dari lingkungan, keluarga, atau dari diri orang itu sendiri? Tuh, jadi atau dari pergaulan dengan teman-teman. Ya, terima kasih Pak Yater. Oke, Bu Ali, terima kasih. Gimana Ibu Heni? Aku langsung jawab ya, atau bagaimana? Iya, Ibu? dipersilakan Pak. Oke. Monggo. Baik, Bu Ali, suatu pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Pada dasarnya begini Ibu, ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa di Taman Eden, itu sebelum mereka jatuh di dalam dosa, manusia itu kudus, manusia itu serupa dan segambar dengan Allah, manusia itu kekal manusia. Tetapi akibat daripada Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, maka sejak itu manusia menjadi berdosa. Ya, sejak itu manusia menjadi berdosa. Nah, sampai kalau kita baca kejadian itu bahwa Tuhan mengusir mereka keluar dari Taman Eden itu. Dan kemudian mereka sudah tidak bisa komunikasi langsung dengan Tuhan. Kalau dibilang bahwa hubungan mereka mati dengan Tuhan. Nah, dari situlah
mulai perkembangannya dosa. Kita lihat bagaimana Kain membunuh Habel karena cemburu mempersembahkan sesuatu. Persembahan Habel diterima Tuhan, persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Nah, dari unsur itu sajalah, itulah akibat-akibat daripada dosa. Nah, kalau saya mau mengatakan bahwa apa penyebabnya daripada munculnya dosa homoseksual, lesbian, atau LGBT ini diawali dengan dosa manusia. Karena manusia telah jatuh dalam dosa. Nah, sehingga muncullah dosa-dosa yang lain. Ya, seperti tadi di awal pembunuhan. Nah, apa awalnya pembunuhan? Kenapa Kain membunuh Habel? Sebenarnya sederhana kan? Karena dia iri. Iri. Nah, iri itu adalah dosa. Dan kalau iri itu tidak bisa dikendalikan, akibatnya tindakannya adalah membunuh. Nah, kenapa ada iri hati? Karena manusia sudah berdosa. Hidup di dalam dosa. Jadi yang pertama ini seseorang bisa mengalami penyimpangan seksual karena dosa. Nah, pemicunya, nah itu beberapa faktor memang. Sebenarnya di akhir dari materi saya sebenarnya ada satu video kesaksian Ibu siapa ini namanya? Jonathan ya, Pak Jonathan, ya. Pak Jonathan ya. Wah, itu menarik sekali. Jadi kalau saya nonton video itu bahwa awalnya itu memang bapaknya itu otoriter, diktator, jadi keras sama dia. Jadi memang dia sudah mulai ada senang dengan kepribadian wanita. Dia laki-laki, awalnya dia laki-laki. Nah, dia senang. Tapi bapaknya itu menegur dia sampai mukul dia, dan akhirnya dia ambil keputusan, aku mau tunjukkan bahwa saya ini tidak seperti yang Bapak mau. Nah, itu. Jadi boleh dikata dia berubah pribadi menjadikan dirinya sebagai perempuan pada dia laki-laki karena akibat kekerasan atau kekejaman lah ya yang bapaknya lakukan. Jadi dia tidak diayomi, dia tidak diterima dengan baik. Nah, itu dia Ibu. Nah, walaupun pada akhirnya nanti ya kalau nonton video ada di YouTube itu ya kesaksiannya, pada akhirnya dia sadar ya, kemudian dia kembali kepada pribadinya yang sesungguhnya sehingga seorang pendeta memberi nama kepada dia Jonathan. Jadi bisa faktor keluarga Ibu. Jadi keluarga yang tidak bisa, yang tidak punya, yang tidak membangun komunikasi dengan baik dengan anak. Ya, nah menurut ya mungkin ilmu kedokteran nanti mungkin bisa juga di-share dengan misalnya kalau ada dokter gitu ya. Jadi ada dokter juga mengatakan bahwa itu faktor genetik, ya faktor gen, ya faktor genetik. Nah, hormon, yaitu hormon yang tidak normal. Nah, itu bisa seperti begitu. Tetapi awalnya tadi kita harus sadar bahwa itu diakibatkan oleh karena dosa, ya, oleh karena dosa. Saya rasa jawaban saya seperti itu. Mungkin ada yang lain yang bisa menjelaskan lebih jauh. Kalau ini Pak, kalau dengan pergaulan bagaimana? Bisa nggak Pak? Karena lingkungan gitu, pergaulan karena teman-temannya. Bisa Ibu. Bisa. Tadinya dia tidak begitu, tapi karena dia bergaul dengan orang-orang yang betul. Jadi terpengaruh. Bisa nggak itu terjadi Pak? Bisa. Bisa Ibu. Bisa, Ibu Ali, kami sekarang sedang juga mempersiapkan anak-anak jemaat yang akan kuliah ke luar negeri, ya terutama ke Amerika, ke Australia, ke Eropa, untuk mereka memiliki iman yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena disurvei bahwa beberapa orang anak-anak yang tidak punya iman yang kuat kepada Tuhan, dia kuliah di sana kembali. Waduh, dia bawa pacarnya yang sejenis Ibu. Ini tantangan bagi kita orang ya di Jakarta. Iya, ada satu orang tua, aduh dia biayai anaknya kuliah di Amerika, dia nggak pulang-pulang. Nah, dikirim duit terus. Ketika orang tuanya berkunjung di sana, dia begitu kaget. Dia punya pacar laki-laki dengan laki-laki Ibu. Makanya ya Pak, ini benar-benar harus berarti ya memang iman dari anak-anak harus diteguhkan ya Pak ya. Betul. Betul Ibu Ali.
Dan itu dimulai dari masa dini ya Ibu ya, dimulai dari masa dini, masih anak-anak, kita harus membangun hubungan komunikasi yang baik dengan anak. Jadi anak itu kita ya artinya jangan jangan merasa apa ya, mereka nurut kita nurut, mereka takut orang tua, tetapi di balik itu ternyata ada satu apa ya, perasaan yang tersembunyi. Nah, tapi karena kita tidak bisa membangun komunikasi yang baik dengan mereka, mereka tidak bisa ungkapkan. Nah, itu Ibu. Iya, Bisa Ibu, lingkungan iya, ya, bisa bisa. lingkungan. Iya, iya. Heeh. Terima kasih Pak Yater, saya jadi Terima ngerti. kasih Bu Aling. Ya, Ibu Aling ada di mana nih? Di Jakarta atau di luar? saya ada di Jakarta, di Tangerang Pak, Oh di di Tangerang. Tangerang. Oh Iya. tetangga dong. Aku di itu, kami di Royal 3 Ibu Aling, di Taman Royal Oh, 3. oh iya iya. Jadi Heeh. iya, baik Pak, terima kasih untuk Thank penjelasannya, you Ibu Tuhan Aling. berkati Ya, ya. God bless you, Bye. saya Silakan lagi Ibu. teks Pak Jonathan, ternyata Pak Ah, Jonathan nggak bisa masuk karena Pak Jonathan lagi dinner sama teman-teman di Sukabumi, jadi berisik. oh, Saya bilang kita mau putar videonya Pak Jonathan, tetapi kita nggak berani, takut kena copyright-nya. Saya mengundang beliau untuk bisa masuk, tapi dia bilang maaf Bu, saya lagi di Sukabumi, jadi oh, lagi dinner bersama teman-teman. Nanti lain oh, kali ya kita mengundang sip. beliau untuk bisa masuk ke sini supaya bisa memberikan kesaksiannya karena kesaksiannya memang sangat luar biasa ya. Dia berkemenangan itu dengan proses yang luar biasa ya. Dia sudah menjadi wanita, sudah operasi kelamin, udah Iya, operasi payudara ya, dan akhirnya dia berkemenangan mengembalikan gambar dirinya sebagai pria dan dia berubah menjadi pria gitu kembali ya, yang cantik lebih cantik dari saya nih penampilannya waktu dulu itu jadi wanita, iya. Kak, mengalahin wanita gitu ya, benar-benar mengalahin wanita ya. Ya itulah kehidupan dunia kegelapan ya, yang mengelabui banyak anak-anak Tuhan. Tadi seperti Bapak Pendeta Yater mengatakan, ada hamba Tuhan ternyata dia seorang homo dan penyanyi ya sangat terkenal, dipanggil di mana-mana ya, dia bernyanyi menamakan nama Tuhan ya. Kalau dia bernyanyi dia bisa mengajak orang untuk masuk dalam hadirat Tuhan gitu ya. Itu. Jadi tapi sebenarnya dia itu adalah homo ya. Jadi itu saya bilang wah ini kok jadi tercemar gitu. Tapi kembali lagi itu tanggung jawab masing-masing di hadapan Tuhan. Makanya tadi saya katakan favorit ayat saya itu Roma 12 ayat 1 dan 2. Saya dulu orangnya boleh dikatakan tidak baik karena orang duniawi juga ya. Nah, jadi kita harus berubah karena kita sudah hidup baru dan harus mengalami transformasi. Jadi perubahan Amin. itu harus dari dalam, menang dari dalam. Jadi kita menang di luar juga. Jadi untuk saat ini Bapak Yater sudah menceritakan kepada kita ternyata di dalam Alkitab sudah ada gambaran-gambaran dari zaman dahulu kala ya, dari perjanjian lama gitu. Nah kemudian ini pertanyaan yang umum Pak Pendeta, bahwa apakah Tuhan menciptakan orang yang sedemikian? Maksudnya apakah menciptakan lesbi, menciptakan homoseksual, menciptakan apa namanya banci, ya waria gitu. Nah, bagaimana pernyataannya menurut Alkitab, Pak? Baik, Ibu Heni, terima kasih pertanyaan yang sangat baik sekali, Bu Heni. Kalau kita melihat ya di kejadian tadi, coba deh kita baca di kitab Kejadian ya. Kejadian ya, kita Kejadian ya, Kejadian pasal 1, kitab Kejadian pasal 1 ya, mengenai penciptaan manusia ya. Kita lihat dulu ya, ya firman. Nah, ayat 26 mulai, Ibu.
Baik, saya baca Sorry, ya. maka Allah menciptakan. Iya, coba Bu, mulai dari ayat 26. Boleh, bisa Ibu, silakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27, lanjut. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Iya. Ya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, jadi kalau kita lihat ayat itu jelas bahwa Tuhan hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Jelas identitasnya, jelas laki-laki dan perempuan. Ya, makanya ketika tadi kesaksian tadi Pak Jonathan itu setelah dia sadar bahwa ternyata dia diciptakan oleh Tuhan adalah laki-laki dan dia kembali kepada identitasnya sebagai laki-laki. Jadi Tuhan nggak pernah menciptakan homo, lesbi. Tuhan tidak pernah menciptakan. Tuhan hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan itu sempurna. Tidak setengah-setengah. Tuhan tidak ciptakan setengah-setengah. Itu kira-kira Ibu Heni. Oke, sudah jelas ya teman-teman semua ya. Tuhan tidak menciptakan setengah-setengah ya, setengah laki, setengah perempuan gitu. Jadi menciptakannya betul-betul hanya laki-laki dan hanya perempuan. Jadi dua, laki-laki dan perempuan. Jadi tidak ada campur-campur ya. Jadi sudah jelas sekali. Nah, ayo Bapak Ibu, yuk kita ini siapa yang mau bertanya, mau ikut diskusi silakan ya. Topik yang sangat menarik sekali dari kalangan kita. Nah, kalau saya boleh tahu ya, di Indonesia ini sudah berapa banyak, Pak? Nah, depending dulu Pak, saya punya pertanyaan. Ternyata ada Pak Aron di sini. Ini dari saudara kita dari Malaysia. Silakan Pak Aron. Ya, shalom. Sebelumnya terima kasih untuk waktunya Bu Moderator. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Pak Aron, ya. selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, saya tertarik dengan poin terakhir atau pertanyaan dari Bapak juga ya untuk umum, di mana seorang pendeta yang berkhotbah, dia adalah seorang homo itu. Jadi apa pandangannya? Jadi kira-kira gimana Pak? Kayaknya tergantung gitu. Jadi kira-kira gimana dan apa solusi di antara satu gereja atau Alkitabiah gitu. Gitu Pak. Karena penasaran untuk solusinya gitu Pak. Oke, baik. Gimana Ibu Heni? Langsung jawab. Pak ya, siapa silakan. tadi? Maaf ya, Pak siapa tadi? Pak Aron. Pak Aron. Ya. Pak Harun namanya sebenarnya Pak bahasa Indonesia. Harun, tapi Aron. Iya, iya. Aduh, Pak Aron, selamat malam. Ya, Malaysia luar biasa. Nah, karena tadi dalam penguraian penyampaian saya dan juga dalam ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca bahwa LGBT itu merupakan dosa penyimpangan dari seks yang salah, Pak. Nah, sehingga mereka-mereka yang terikat, yang terbelenggu, yang belum dipulihkan dari dosa itu seharusnya sih tidak boleh melayani. Tapi dalam tahap pemulihan, ya mereka menunjukkan pemulihannya ketika mereka sudah kembali kepada aslinya mereka, ya mereka boleh melayani. Nah, saya kembali tadi ke kesaksian Pak Pak Jonathan itu. Iya, dia sekarang jadi pendoa syafaat di salah satu gereja lokal di Jakarta. Kemudian dia juga melayani
mereka-mereka. Dia membuat sebuah komunitas yang latar belakang yang belum dipulihkan dari dia melayani mereka. Dia bagi kesaksian dan banyak mereka yang berubah, banyak mereka yang bertobat. Tapi lihat awalnya bahwa Pak Jonathan sudah kembali pada identitas dirinya dulu. Dia sudah bertobat, dia sudah pulih, dan dia menerima dirinya sebagaimana ciptaan Tuhan, dan akhirnya dia mengabdikan diri untuk melayani Tuhan. Nah, tetapi kalau seseorang yang masih terikat dengan itu, nah ini pandangan saya ya, karena bahwa sebaiknya sih dia mengalami pemulihan dulu. Dia harus disadarkan dulu bahwa itu adalah dosa. Jadi Pak Harun kalau menurut saya, nah bagaimana Pak kalau mereka melayani kira-kira kita kan tidak tahu mereka itu seperti apa gitu ya misalnya ya. Nah Tuhan kan pernah Yesus mengatakan juga kepada orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, kepada pengikut-pengikutnya mengatakan begini, kamu jangan ikut perbuatannya, tapi kamu mengambil atau menerima kebenaran yang mereka sampaikan. Oke, jadi ada kebenaran yang mereka sampaikan dan itu menjadi berkat bagi kita. Oke, karena ketidaktahuan kita, kecuali kita sudah tahu ya, kayak seperti tadi yang saya ceritakan, pastor senior pastor itu yang mengizinkan seorang pendeta yang ternyata homo ya, tapi dia izinkan kenapa? Karena khotbahnya bagus. Karena khotbahnya bagus, jemaatnya jadi banyak. Nah, itu sudah salah betul. Ya, sudah salah. Tapi kalau kita tidak tahu latar belakang mereka, kita tidak mengenal mereka, tapi mereka melayani, berkat Tuhan itu tetap mengalir kepada kita. Oke, karena mereka melayani Tuhan dan Tuhan bisa pakai siapa saja. Oke, nah sehingga kita nggak perlu takut, ya, bahwa karena kita ada di dalam Tuhan, kita ada di dalam Kristus, maka berkat Kristuslah yang mengalir kepada kita. Tapi sebaiknya kalau mereka memang kita sudah tahu identitasnya, lebih baik mereka dipulihkan dulu, ya, mereka mengalami pembaharuan dan menerima jati dirinya sebagaimana ciptaan Tuhan bagi mereka. Nah, mereka baru kita libatkan di dalam pelayanan. Kira-kira itu jawaban saya, Pak Aron. Ya, Pak Aron, bagaimana? Apakah ada lagi yang mau dibicarakan? Dipersilakan. Oke, ya, ya. Saya juga berpandangan seperti itu ya Pak, sama seperti Henry Bullinger ya, di mana jatuh dalam dosa beda dengan orang hidup dalam dosa ya. Gak mungkin kita mencari orang yang berdosa siang malam mabukkan terus berkhotbah di mesbah. Jadi akan jadi batu sandungan juga ya bagi jemaat. Kira-kira gitu ya Pak. Benar Pak ya, dan sangat menarik juga Bapak mengambil tentang yang dikatakan tadi ya, kepala imam dan orang Farisi ajarannya hendaklah karena tetapi ingin mengangkatnya. Yang bisa. Di tengah-tengah kita ada mantan homoseksual, Bang Navape. Bang Navape mau buka bicara, Bang Navape memperkenalkan diri Anda dengan Bapak Pendeta. Silakan, Bang Navape. Ya, silakan. Ya, salam sejahtera. Ya, Salam. Dan teman-teman semua. Ya. Saya Navape, mungkin banyak yang belum tahu, tapi banyak juga yang sudah tahu kalau di sini.
Iya, saya mantan gay atau homoseks, walaupun saya anak pendeta. Tapi saya Oke. bersyukur, saya bangga sama Tuhan, karena saya sudah diberi roh pertobatan, karena saya mau Amin. diubahkan. Begitu teman-teman. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa. Oke. Jadi, luar biasa. Haleluya. amin, haleluya. Thank you Amin. Bang Napepe ya. Jadi sebenarnya pertobatan itu Tuhan sudah panggil ya, sudah ada sinyal itu, ada sinyal. Tinggal kita menangkapnya apa enggak, menerimanya apa enggak, meresponi apa enggak ya. Jadi kita harus meresponi. Nah, banyak teman-teman yang di layar sedang menonton acara kami atau nanti yang menonton acara kami, apabila Anda jatuh di dalam dosa LGBT, percayalah, kalau Anda tidak bertobat, tadi firman Tuhan sudah dikatakan, mati. Hidup di dunia sementara loh, nggak lama. Berapa lama sih umur kita? Nggak lama. Jadi kita ayo bertobat, tinggalkan. Banyak sekali yang sudah berhasil. Nanti kapan saya panggil Pak Jonathan? Pak Jonathan ternyata berulang tahun ya. Happy birthday for you, my brother. Ya, Pak Jonathan, happy birthday. Sekarang lagi dirayakan perayaan besar-besaran buat mereka. Nah, saya juga di sini melihat ada Bang Nafape juga berhasil keluar dari homoseksualnya. Dan ada satu teman juga saya tidak perlu sebut namanya, dia adalah waria. Dia bisa laki-laki dan bisa perempuan, tapi dia lebih suka ke laki-laki. Dia laki-laki, waria ke perempuan-perempuan, dan dia lebih suka laki-laki. Nah, akhirnya setelah diinjili dan dia mengerti dan akhirnya dia membuka hati dan dia bisa menerima. Ya, dan banyak sekali anak-anak Tuhan, ya keluarga besarnya, ya pendoa, bahkan om dan tantenya pendeta, ya ibunya adalah orang yang cinta Tuhan luar biasa, tetapi dia tidak bisa bertobat, dia tidak bisa lepas karena apa? Dia tidak memisahkan dirinya dari lingkungan itu. Benar nggak Bapak Pendeta? Benar. Untuk hidup kudus artinya memisahkan. Kita harus keluar. Gitu. Nah, ini Bang Nafape ini dia kenapa dia bisa berkemenangan, Pak? Karena dia lari ke puncak di kampung, bukan di puncak yang banyak orangnya. Dia lari ke sana. Dia stop semuanya untuk komunikasi dengan orang-orang yang mencari dia itu. Dia dengar firman Tuhan, dia memuji-muji Tuhan, dia berpuasa. Itu perjuangan. Nggak ada yang namanya kalau kita mau berhasil nggak ada perjuangan. Kayak saya meninggalkan kemarahan saya itu ya, saya sampai saat ini masih marah teman-teman. Marah yang dalam normal ya. Saya tidak suka kepada hal-hal yang ketidakadilan. Saya tidak suka hal-hal yang munafik. Saya tidak suka hal-hal yang penuh dengan sandiwara, ya. Karena saya pernah belajar mengenai hati nurani yang murni. Saya sedang mengkaji kembali buku-buku saya karena semoga saya bisa membawa materi ini nanti mengenai hati nurani menurut sudut pandang Alkitab, ya. Jadi kalau kita membicarakan mengenai kemurnian hati, ya kita betul-betul cinta sama Tuhan, pasti kita respon. Benar nggak Bapak? Ya, Ter. Benar, Ibu. Benar. Amin. Jadi kita harus mau respon dengan panggilan Tuhan ya. Nah, sekarang Pak mengenai sekarang dengan di mana-mana tadi Bapak bilang di banyak dunia ya Pak ya, belahan dunia ini sekarang kan sudah banyaknya kayak gituan. Nah, saya melihat Indonesia kenapa melonjak tinggi Pak? Frekuensinya tinggi banget saya lihat di Indonesia. Ya. Kembali ke tadi Ibu bahwa iman yang tidak bertumbuh di dalam Tuhan, ya kemudian
ini kan semua sebenarnya juga dari awal itu bahwa dimulai dari keluarga. Ketika keluarga tidak memiliki komunikasi yang baik dengan anak, karena orang-orang Jakarta ini kan sibuk ya, orang sibuk kerja, sibuk kerja. Nah, anak dititip sama pembantu, pembantu nggak tahu anak itu diperlakukan apa, dibuat apa. Nah, orang tua yang penting dia tahu anaknya baik, kalau dia pulang anaknya tidak nangis. Nah, tapi mereka tidak sadar bahwa ada suatu benih yang tertabur dalam jiwa anak itu, sehingga ketika semakin dia bertumbuh, nah identitasnya jadi nggak jelas. Jadi sebenarnya kalau menurut saya bahwa yang pertama itu adalah komunikasi di dalam keluarga, hubungan orang tua dengan anak. Ya, seperti Ibu Heni bilang tadi, memang kita nggak bisa pungkirin, ada banyak pendeta terlalu sibuk dalam pelayanan, tetapi mengabaikan keluarga, mengabaikan anak, tidak ada waktu untuk anak. Ya, sampai saya baca sebuah artikel, ada satu pendeta, ketika dia meninggal, dia ditangisi begitu luar biasa oleh jemaatnya luar biasa. Tapi ketika anaknya justru benci sama dia. Kenapa benci sama dia? Karena anaknya bilang bahwa bapak saya waktu masih hidup, dia banyak waktu untuk jemaat. Tapi untuk kami keluarga, untuk saya sebagai anak, sama sekali tidak ada waktu bapak untuk kami. Nah, itu kan ironis sekali ya, seorang pelayan Tuhan yang memang dipakai Tuhan luar biasa, sibuk dalam pelayanan, tapi keluarganya jadi berantakan. Nah, jadi saya kembali tadi, apalagi orang Indonesia yang baru terbuka mata ya, maaf ya. Jadi gampang sekali dia lihat, apalagi media sosial sekarang, televisi, nah handphone, anak-anak itu ya supaya anak jangan nangis, anak tenang dikasih media seperti itu, dan orang tua nggak tahu apa yang dia pelajari. Nah, ternyata dia nonton tentang video-video porno, video homo. Nah, makin lama dia makin terjerumus di dalam kondisi seperti itu. Nah, kembali tadi Ibu Heni bahwa orang tua bertanggung jawab untuk membangun komunikasi bersahabat dengan anak, sehingga apapun keberadaan mereka, orang tua bisa tahu, mengerti perasaan mereka, kesulitan mereka. Nah, kalau zaman kita dulu kan Ibu Heni, orang tua itu kan otoriter banget, bener nggak? Mana pernah kita komunikasi baik dengan orang tua. Iya, ketemu orang tua, kalau nggak suruh, marah, udah pasti. Nah, tapi kita bersyukurlah ya, kita terselamatkan, jujur aja ya, kita terselamatkan. Tapi anak-anak sekarang kan makin dimarahin, malah makin ngelunjak jadinya, istilahnya gitu ya. Nah, tapi sebaiknya orang tua sekarang ini harus membangun hubungan yang baik dengan anak, berkomunikasi dengan baik, ada waktu bersama dengan keluarga. Ini penting banget loh. Waktu keluarga itu penting banget. Sehingga di saat-saat seperti itulah orang tua bisa memberikan nasihat yang baik, bukan dimarahin. Ya, nanti coba di kesaksian Pak Jonathan itu, kenapa dia sampai dia nekat untuk ya, karena justru dia bukan diberi pengertian, tapi dimarahin, dipukulin, wah itu orang tuanya. Nah, sehingga dia semakin marah, semakin mau menunjukkan gitu. Nah, tapi kita bersyukur bahwa dia diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau Ibu Heni nanya kenapa di Indonesia semakin banyak, beberapa faktor ya, faktor tadi hubungan orang tua yang terbatas terhadap anak, kemudian lingkungan media sosial itu juga mempengaruhi ya. Kemudian saya tambahkan sedikit, ada satu anak keluarga cukup lumayan kaya ya di Jakarta, dan anaknya dia nggak kasih di sekolah internasional atau di sekolah terkenal, tapi justru dia kasih di sekolah, anaknya itu SMP, SD, ada 3 anaknya ya. Dia kasih di sekolah yang tidak begitu terkenal, tapi pendidikan agamanya sangat kuat, Ibu. That's very good. Iya, nah dia bilang, buat apa saya kasih anak saya di sekolah terkenal, di sekolah favorit, di sekolah hebat,
tapi karakternya akan rusak karena lingkungan. Nah, tetapi biar sekolah itu tidak terkenal, tapi pembinaan rohaninya itu begitu baik sekali, begitu mendidik anak-anak untuk takut akan Tuhan. Nah, dia yakin bahwa masa depan anaknya ada di tangan Tuhan. Nah, itu salah satu usaha orang tua yang baik, Ibu Heni. Iya, itu Thank you. saya setuju banget ya. Tadi seperti Bapak kutip tadi di Amsal 22 yang di ayat 6 tadi, peran orang tua harus mendidik anak-anaknya. Dan sangat disayangkan sekali banyak orang masuk di dalam pernikahan, tetapi mereka belum siap bagaimana mereka harus membangun rumah tangga mereka dengan baik. Setiap pribadi individu, baik suami maupun istri, mereka masih menyandolin ya, menggendong membahui, masih ada di dalam diri mereka keegoisan mereka. Ya. Maaf ya, keegoisan mereka, sehingga mereka tidak punya pengetahuan bagaimana cara mendidik anak ya, bagaimana cara mereka mengatasi anak. Jadi anak itu jiwa mereka dari kecil itu harus diperhatikan. Jadi seperti Pak Jonathan, saya juga tidak menyalahkan ayahnya 100% setelah saya mendengarkan cerita kesaksian dari beliau ya. Tetapi saya melihat karena kurang pengetahuannya, karena anak-anak itu ada yang dilembutkan, ada anak-anak itu nggak boleh dikerasin ya. Ternyata si Pak Jonathan ini dia tidak bisa dikerasin. Kalau dia dipukul pakai ikat pinggang, semakin dia panas ya. Jadi orang tua juga harus belajar bagaimana mendidik anak dengan baik, cari selah. Jadi ibaratnya kayak botol sama tutup ya. Harus cari tutupnya yang pas supaya bisa tutup itu botolnya ya. Panci ukuran 22 inci ya, kalau di sini di Amerika pakai inci, janganlah pakai yang 18 inci jebur, jadi nggak bisa, nggak klop. Jadi harus cari tutup pancinya yang 22 inci juga, jadi bisa tertutup dengan baik gitu. Jadi memang betul ya Bapak Ibu, seperti tadi Bapak Pendeta Yater mengatakan ada orang tua punya anak, dia mencari sekolah, sekolah itu yang paling penting karakternya ada di mana. Nah begitu juga kita, Bapak, maaf, saya minum dulu ya. Nah, demikian juga kita, Bapak Ibu yang terkasih, untuk membangun rohani kita. Karena di dalam firman dikatakan, hendaknya engkau tertanam di dalam dia, ya terbangun di dalam dia, berakar di dalam dia, sehingga apa? Sukacita kita penuh. Nah, kalau sukacita kita penuh, berarti kita harus belajar firman Tuhan yang banyak ya. Nah, ini saya melihat nih Bapak Pendeta ya, kita ngomong sedikit mengenai cara pandang, sudut pandang anak-anak Tuhan ya. Saya melihat kalau ada channel yang ngomongin soal debat ya, soal provokasi antara ini dengan itu, gosip, terus ada acara apa itu mereka bisa santai di sana, tidak mementingkan bahwa hidup mereka itu adalah roh itu yang harus dibesarkan, roh itu yang harus dipupuk supaya kita jangan jatuh di dalam dosa. Nah itu saya lihat mereka nggak pintar mengamati bagaimana caranya mengamati supaya mendapatkan pengajaran yang benar. Nah seperti kejadian-kejadian yang seperti sekarang ini, orang tua ya anaknya jatuh dalam dosa. Nah saya juga prihatin nih Pak Yater. Orang tua supaya bisa gosip dengan temannya, orang tua supaya bisa bicara sama teman-temannya gitu ya. Saya pernah lihat di dalam pertemuan kita ada ini supaya dia nggak gangguin mamanya. Nih pakai handphone, ya udah suruh main game, main sana. Nah itu merusak anak gitu loh, merusak anak. Jadi saya menghargai seorang ibu. Maaf ya Bu, saya nggak bisa hadir. Saya mesti temanin anak saya belajar gitu. Wah, saya lebih menghargai
hargai. Nah, setelah itu saya bilang, anakmu sudah selesai, dengerin videonya ya, supaya kamu juga gak ketinggalan. Iya, katanya. Jadi ada bagian kita, ada bagian untuk anak, ya kita harus benar-benar mengatur waktu. Benar nggak Pak Yater? Betul, betul Ibu, betul. Harus ada waktu untuk keluarga. Kita memang harus melayani, tetapi juga kita tidak boleh mengabaikan waktu kita untuk keluarga. Ya, Nah, itu penting sekali Ibu Heni. Pak, ini pertanyaan terakhir mungkin karena waktu kita sudah mau selesai ya. Oke. Ini dengan Indonesia. Indonesia kaya dengan kebudayaan. Ya. Benar nggak Pak? Betul, betul. Dengan mereka sekarang tidak malu menyatakan diri mereka di umum. Saya lihat di Bali, pernikahan antara wanita dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki. Berarti kan udah nggak malu kan, nggak disembunyikan lagi. Ini saya gitu kan. Jadi udah menyatakan diri mereka terang-terangan. Nah, Indonesia kan penuh dengan kebudayaan, Pak. Kalau di Amerika saya tinggal di sini sih, Pak, udah nggak heran, Pak. Kemana-mana kamu pergi ngeliatin laki-laki, perempuan, aduh udah di mana-mana sekarang, di kereta api, di bus, di pinggir jalan, di mall, di pasar, gitu kita pergi, udah lumrah. Bahkan laki-laki sama laki-laki gendong anak-anak, wih itu anaknya senderetan, laki-laki sama laki-laki punya anak banyak gitu. Nah, bagaimana Pak Yater dengan Indonesia? Kan saya juga orang Indonesia ya, jadi kebudayaan kita kan sangat tinggi kualitasnya sebenarnya. Iya, nah, iya itu, Bu Heni. Baik Ibu Heni, terima kasih. Pertama dulu ya, bahwa kita bersyukur Indonesia tidak menyatakan bahkan menolak pernikahan yang sejenis secara resmi. Ya, secara resmi. Kenapa? Karena gimana memang Pak? Tidak menolak? Menolak. Oh, menolak, oke. Menolak, iya. Ya. Karena kan agama Indonesia terbesar ya tetangga kita lah ya, Muslim ya. Nah, itu cukup kuat untuk itu. Nah, beda dengan negara-negara yang lain yang saya sebut tadi, ada 30 lebih negara, bahkan secara undang-undang mereka setujui gitu. Nah, Indonesia belum sampai ke sana, tapi kita nggak tahu 20-25 tahun ke depan, kita nggak tahu. Nah, terkait dengan budaya, kembali tadi Bu, karena globalisasi, perubahan zaman, modernisasi, kemudian teknologi di mana semua tidak dibatasi, tidak terbatas lagi dengan segala keadaan dunia. Apa yang ada di Amerika dalam hitungan menit, detik udah nyampe di Indonesia, Ibu. Nah, kembali ke saya bilang tadi, Indonesia ini, ya saya juga orang Indonesia ya, istilahnya baru terbuka mata dengan teknologi, jadi lihat sesuatu yang baru, sangat mudah sekali untuk menerima. Mungkin kalau di negara-negara tertentu atau orang-orang yang sudah berpendidikan lebih ya, bahwa ketika ada sesuatu dia bisa analisa dulu gitu loh. Kalau saya lakukan ini akibatnya apa? Kalau saya lakukan ini akibatnya apa? Nah, tapi justru yang setengah-setengah ini yang kurang pemahaman, kemudian dia merasa nyaman. Di Indonesia nih hidupnya itu nyaman, Bu, Ibu Heni. Tahu sendirilah. Ya kalau di Amerika kan sangat disiplin sekali. Waktu kerja itu waktu kerja, benar nggak? Ya, itu disiplin. Nah, orang Indonesia kan lebih keringat waktu makan daripada waktu kerja. Ya, lebih banyak ngobrolnya, lebih banyak ngumpul-ngumpulnya, lebih banyak ngegosipnya. Nah, ini orang Indonesia. Jadi situasi-situasi seperti itulah yang kesempatan untuk ditaburkan hal-hal yang kurang baik tadi, sehingga budaya-budaya yang tadinya menjunjung kesopanan, menjunjung kehormatan, sekarang sudah jangankan di Bali, di Jakarta, Bu, kita di Nias aja sekarang. Coba dikit, dulu kan kita di Nias itu masih sopan sekali. Kalau misalnya
jangankan homo atau lesbien lah, orang bercerai aja itu udah aib banget itu bagi keluarga. Nah, sekarang Ibu Hendy, waduh, sudah nggak bisa terbendung. Jadi kesimpulan saya karena teknologi, perkembangan zaman, dan ketidaksiapan seseorang dalam memahami, memilah-milah antara mana yang benar, mana yang salah. Dia hanya ikut-ikutan apa yang dilakukan oleh temannya, nah dia ikut ke situ. Tapi dia Berarti tidak perlu punya. filter yang bagus ya Amin. Pak ya. Filter ya. Oke, Pak, ini ada dari live streaming ya, Oke, bernama Bapak Iya kayaknya ini. Dia bertanya, ada 2 pertanyaannya. Yang pertama, LGBT itu menular atau tidak? Nah, yang kedua, dia bertanya lagi begini, tapi pertanyaannya Tuhan itu keras atau tidak? Pencemburu atau tidak? Jadi bagaimana seharusnya orang tua di dalam sisi Alkitab? Nah, tolong Pak dijawab. Udah jelas pertanyaannya? Ibu Heni, oke jelas. Yang pertama tadi LGBT itu apakah menular atau tidak? Iya, LGBT tidak menular. Dia bukan penyakit menular. Justru yang menular itu adalah virus ya, apa namanya, HIV. Nah ini yang justru yang banyak jadi korban. Yang banyak jadi korban adalah karena ketularan HIV. Ya, akibat dari penyimpangan seks itu. Nah, oke. Nah, munculnya LGBT itu karena itu tadi pola pikir, pola hidup, gaya hidup, kemudian pergaulan yang tidak terkendalikan. Itu yang mengakibatkan, dan ditambah tadi mungkin ada faktor keluarga yang kurang komunikasi, kurang keharmonisan. Nah, itu akibat-akibat. Tapi yang pasti bahwa LGBT itu tidak menular, kecuali HIV-nya yang menular. Justru yang banyak korban itu karena HIV. Oke. Nah, yang kedua, Allah itu cemburu ya, Allah itu kasar atau gimana Bu kalimatnya tadi? Tapi pertanyaannya, Tuhan itu keras atau tidak? Pencemburu atau tidak? Jadi bagaimana seharusnya orang tua dalam sisi Alkitab? Oke. Orang tua dalam sisi Alkitab, gini, kalau kita baca ya di dalam Wahyu ya, ada istilah mengatakan, anak yang kukasihi, aku hajar. Oke ya, artinya gini, orang tua tidak boleh juga menjadi orang tua yang lebay, yang tidak punya disiplin. Tapi orang tua harus mendisiplin anak, tapi yang disertai dengan kasih. Nah, contoh, kalau dulu saya sama papa saya salah, saya nggak tahu, dia nggak jelasin apa kesalahan saya, datang itu pakai sapu lidi itu Bu, sapu lidi, dia rotan, dia pukul, dia. Nah, tapi tanpa suatu penjelasan. Kemudian tidak didekatin lagi. Nah, itu kalau menurut saya itu satu didikan yang dibilang otoriter lah ya, kurang tepat. Tapi juga orang tua ya, dia mendidik anaknya, dia disiplin anak, tapi dia jelasin dulu kesalahannya apa. Kamu pecahin piring. Seharusnya piring itu tidak akan jatuh, tidak akan pecah kalau kamu cuci dengan baik, dengan hati-hati. Tapi karena kamu tidak hati-hati, akibatnya piring itu pecah dan sekarang kamu kena disiplin. Nah, disiplinnya apa? Nah, itu jadi anak-anak sekarang tuh butuh penjelasan, Ibu. Butuh penjelasan. Jadi dalam Alkitab mengatakan memang seperti tadi di Amsal itu, didiklah anak-anak itu ya dengan benar. Nah, jadi kalau dibilang model orang tua seperti apa di dalam Alkitab, iya, orang tua yang penuh kasih, orang tua yang memiliki disiplin tapi penuh dengan kasih. Oke. Saya bisa tambahkan ayat tadi nggak, Bu? Maaf ya, satu ayat lagi nih. Yudas tadi, Ibu. Yudas 1 ayat 23, Ibu.
Karena Sebentar ada ya. sedikit kaitannya di situ. Baik, waktu kita tinggal 5 menit ya. Yudas Oke. 1 1 ayat 23, Ibu. ayat 23. Nanti langsung Bapak tutup dengan doa ya. Oke, Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi Iya. tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Ya, itu tadi poin yang 1 itu ya, Bu, di slide saya itu sebenarnya ayatnya itu, Bu, ya, Yudas 1 ayat 23. Jadi I see. kita selamatkan mereka, kita mengasihi mereka, kita selamatkan mereka dari dosa kebinasaan itu, tapi juga kita menunjukkan kasih Kristus kepada mereka. Sehingga mereka bisa dipulihkan, mereka bisa disembuhkan, mereka bisa bertumbuh sebagaimana kehendak Tuhan bagi seseorang. Ya, baik. Sekarang kita terima kasih banyak ya Pak ya. Oke. Pengajaran yang dari Bapak luar biasa. Teman-teman, sebentar lagi kita akan masuk di dalam pelajaran yang ini ya. Bapak Ibu kami undang untuk tetap stay yang ada di Zoom, yang ada di live streaming, kembali kepada kami karena pelajaran ini mengenai konseling ini sangat penting. Dan ini Bapak dosen kita adalah dari Pendeta Dedi Kurniawan MTH ya. Baik Bapak Ibu, mari kita akan menyelesaikan pertemuan kita ini. Sebenarnya kalau ada waktu seru banget ya untuk ngomong lagi, tetapi karena waktu kita juga sangat singkat karena ada pelajaran untuk berikutnya, saya minta kepada Pak Yater untuk berdoa dan memberikan berkat buat kita semua. Baik, kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuh ucapan syukur kami panjatkan di hadapan-Mu, di dalam materi kami, dalam sharing kami, dalam kelas kami malam hari ini oleh Sema Anak Adonai Tuhan. Engkau pakai komunitas ini untuk menyatakan kebenaran-kebenaran-Mu, agar banyak jiwa-jiwa dipulihkan, banyak jiwa-jiwa disembuhkan, banyak jiwa-jiwa diperlengkapi. Khususnya dalam materi kami mengenai pandangan Alkitab tentang LGBT, Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kebenaran-Mu ya dan amin. Kami merindukan Tuhan, mereka-mereka yang terbelenggu dengan ikatan-ikatan LGBT ini akan dilepaskan oleh Tuhan, akan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau orang lain Tuhan sembuhkan, Tuhan juga menyembuhkan mereka. Oleh sebab itu kami berdoa malam hari ini, Tuhan berkati mereka, pulihkan mereka, jangkau mereka, selamatkan mereka. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka boleh hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Ampuni segala kekurangan dan kelemahan, dan darah Yesus yang menguduskan setiap kami. Terima kasih, berkati Ibu Heni sebagai moderator dalam materi kami pada malam hari ini, dan juga tim yang lain, bahkan seluruh yang ikut dalam Zoom ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberi kekuatan kepada mereka, Tuhan yang menyembuhkan bagi yang sakit, yang memberikan kekuatan bagi yang lemah. Terima kasih Tuhan, kami sebentar lagi akan mengakhiri sharing kami ini, dan kami meminta berkat dari Tuhan. Mari kekasih Tuhan, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa di surga, kasih sayang, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dari Roh Kudus ada menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima kepenuhan berkat Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri pelajaran kami pada malam hari ini. Haleluya, semua yang percaya berkata amin. 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 Luar biasa. Amin. Terima kasih Pak Yater ya atas pelayanannya. Kami dari Sema Adonai mengucapkan terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu tetap stay. Kasih izin waktu 1 menit buat operator untuk meng-end-kan live yang di StreamYard ya, yang di YouTube ya. Oke, Ibu. Jadi aku minta maaf ya, nggak bisa ikut karena aku